Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsah Aisyah dari Sekolah Tinggi Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dari Prodi PKMI semester 5. Di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan tentang resensi buku dari buku Manajemen Pendidikan Islam. Sebelumnya, dari buku ini, di setiap buku pasti ada kelemahan dan kelebihan dari buku tersebut. Sebelum menjelaskan dari buku atau penjelasan dari kelemahan atau kelebihan buku tersebut, di sini saya akan menjelaskan tentang penerbit atau detailnya buku ini diciptakan. Yang pertama, buku ini berjudul Manajemen Pendidikan Islam. Yang kedua, penulis dari buku ini yaitu Dr. KHU Syaifullah MPD. Penerbitnya CV Pustaka Setia di Jakarta. Cetakan ke-1 pada bulan Februari tahun 2013 dan cetakan kedua pada bulan Januari 2014. Dan ISBN-nya 978-979-076-225-1. Dan di sini saya menemukan dua dari penjelasan buku ini, dua pendapat dari orang yang berbeda, yaitu yang pertama, ini sama-sama dari mahasiswa angkatan 2017 di MPI Institut Lamongan. Yaitu yang pertama yang udah menjabarkan buku ini yaitu Siti Fatihatur Rahmah. Penetapan kelasnya di kelas D. Yang kedua, Nurleni Lindasari, penetapan kelasnya di kelas C. Dari saya sendiri sudah merangkum dan sudah menyatukan atau mengambil dari buku tersebut untuk dijadikan resensi. Jadi ada 3 bahasan yang akan saya jelaskan dari saya sendiri, dari mahasiswa yang sudah meresensi buku tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan resensi dari buku ulasan dari Siti Fatihatur Rahmah. Buku ini disusun berdasarkan mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam yang dipelajari di Fakultas Pendidikan dan Keguruan Terlebih di Universitas Islam Negeri dan di Perguruan Tinggi Agama Islam di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan yang dibahas berkisar pada pengertian manajemen, organisasi pendidikan Islam, kepemimpinan, dan lain-lain. Melainkan sekaligus merupakan bagian dari pengalaman penulis dalam mengelola pendidikan yang berbasis Islam gitu. Terus itu jabaran atau ulasan dari Siti tersebut. Dari keunggulan dan kelemahan buku yang dibahas oleh Siti, yaitu keunggulannya menjelaskan pengertian manajemen. Ya sudah pasti di situ akan menjelaskan keunggulan tersebut. Pasti setiap buku ada keunggulannya tersendiri. Terus ada fungsi-fungsi kepemimpinan dalam pendidikan Islam dengan baik serta diperkuat oleh beberapa pendapat para ahli dari dalam Al-Qur'an. Itu jadi buku manajemen ini tidak hanya dari pengalaman beliau, tetapi beliau juga mengambil atau menulis itu mengkaitkan dengan Al-Qur'an. Itu keunggulan dari Siti tersebut. Tapi kelemahan dari buku tersebut menurut tadi, itu bukunya kata-katanya itu ada yang tidak, mungkin kalau masih kita sebelum mempelajari buku ada kata-kata yang kayak kurang dimengerti, seperti kata-kata yang asing meskipun sudah disertai penjelasannya, akan tetapi pada halaman yang lain tidak dicantumkan lagi. Jadi di halaman pertama itu mungkin ada kayak kata-kata yang tidak bisa difahami, tapi itu ada penjelasannya. Tapi di halaman selanjutnya itu
ada yang kata-kata tidak dikasih penjelasan, tapi di awal tadi kata-kata yang tidak mungkin sulit difahami oleh orang itu sudah ada penjelasannya. Tetapi kita pribadi kalau seumpama tidak membaca dari awal, kalau di awal kan tadi sudah ada itu penjelasan dari kata-kata yang tidak bisa difahami, maksudnya sulit untuk difahami. Itu mungkin kalau kita membacanya tidak dari awal, kita tidak tahu apa itu arti dari penjelasan tersebut gitu. Itu kekurangan dari Siti. Terus pembahasan yang kedua yaitu dari ulasan Nurleni tadi. Di sini isi dari buku manajemen tersebut tentang sebuah manajemen pendidikan Islam. Hampir sama penjelasannya untuk ulasannya. Manajemen dalam Islam ini merupakan realitas dan yang tidak dapat dipungkiri oleh sejarah peradaban manusia di dunia. Karena Islam dengan Al-Quran dan sunnahnya mengajarkan cara-cara mengelola kehidupan yang baik. Itu ulasan dari Leni. Kelebihannya, buku ini memberikan wawasan yang sangat mudah untuk difahami oleh pembaca. Buku ini sangat luas ruang lingkungannya. Terdapat berbagai media yang dapat dijadikan sebagai saran atau saluran manajemen pendidikan Islam. Kekurangan tersebut yang dijabarkan oleh Leni, buku ini masih banyak kekurangan dalam pembahasannya. Ada kesamaan alur pembahasan dari manajemen pada masing-masing lembaga pendidikan Islam. Dari saya pribadi, yaitu buku ini, ulasan dari saya pribadi, buku ini sangat bagus. Dan menurut saya kalau jeli dalam membaca seperti dari ulasan Siti tadi, kalau ada pribadi yang mungkin hanya mengambil satu bab, seumpama bab apa, tapi babnya itu tidak dari awal membacanya, itu mungkin akan masuk dalam kelemahan karena tidak tahu apa itu yang dimaksud kata-kata yang kurang bisa difahami tadi. Jadi harus baca dari awal. Terus ulasan dari saya, buku manajemen pendidikan Islam ini merupakan buku yang sangat penting karena ini adalah suatu sejarah atau suatu pendidikan di mana di situ kita pribadi orang Islam. Jadi kita harus mempelajari apa yang seharusnya untuk diri kita sendiri. Kita tidak boleh puas akan ilmu gitu kalau menurut saya. Mengingat masih jarangnya buku yang membahas manajemen pendidikan Islam, pengelolaan pendidikan Islam ini bukan suatu perkara yang mudah. Tetapi Pak Syaifullah tadi telah menulis pembuktian secara langsung keandalannya dalam mengelola buku pendidikan Islam ini, karena penulis telah berkecimpung dalam pendidikan Islam dan mengelola pendidikan dari tingkat madrasah hingga perguruan tinggi di suatu lokasi di Jawa Barat. Jadi ini sungguh pengalaman dari beliau, mulai dari tingkat madrasah benar-benar diulas dari mulai tingkat madrasah hingga perguruan tinggi. Di situ sudah lengkap, menurut saya sudah lengkap. Dan mungkin sudah jelas kalau menurut saya sudah dikaitkan dengan beberapa hadis-hadis atau dalil-dalil Al-Quran. Terus buku ini disusun berdasarkan manajemen pendidikan Islam, mata kuliah manajemen pendidikan Islam yang dipelajari di Fakultas Keguruan Tinggi. Terus buku ini menjelaskan tentang sebuah manajemen pendidikan Islam, yaitu berbagai perencanaan, fungsi dari kepemimpinan, terus pentingnya dalam kependidikan Islam, memanfaatkan dengan baik apa itu kependidikan Islam gitu. Manajemen ini merupakan ilmu pengetahuan seni yang di dalamnya terdapat strategi teknik yang memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan aktivitas itu sendiri yang diarahkan pada pencapaian tujuan. Seni di sini merupakan pengetahuan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh kepribadian tersebut. Terus untuk
kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, pelajaran, kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan manajemen. Seni yang dimaksud dalam buku ini adalah taktik untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia melaksanakan seni dengan arahan dan tujuan yang diterapkan. Manajemen ini merupakan proses perencanaan, pengorganisasian yang menjadi komponen untuk mempengaruhi dan berperan untuk tugas dan fungsinya masing-masing. Dan buku ini itu sudah berkaitan sangat dalam kehidupan kita pribadi, karena buku ini tidak hanya mencakup dalam kepribadian beliau atau pengalaman beliau, tapi beliau sudah mencakup, yang sudah saya jelaskan tadi, sudah mencakup dari dalil-dalil Al-Quran, dari pengalaman beliau, juga dari hadis-hadis yang sudah dipelajari oleh beliau selama beliau belajar, selama beliau mencari ilmu. Beliau sudah merancang dengan sedemikian baiknya buku tersebut. Jadi banyak peminat, alhamdulillah banyak peminatnya. Terus dari saya dari saya keunggulan dari buku tersebut. Yang pastinya buku ini keunggulannya yaitu menjelaskan bagaimana itu manajemen pendidikan yang baik, apalagi manajemen pendidikan Islam yang baik, kependidikannya, atau bisa kepemimpinan juga dijelaskan, perencanaan dan fungsi sebagainya, disertai dengan dalil-dalil ayat Al-Quran. Selain itu, dalil-dalil Al-Quran dalam buku ini juga dijelaskan keterkaitan apa maksud dari dalil Al-Quran tersebut, apa kaitannya dengan manajemen dan hadis dalil tersebut, sehingga para pembaca mampu memahaminya. Jadi sangat detail dalam kelebihan antara dalil tersebut dan kaitannya apa dengan manajemen itu dijelaskan secara rinci. Buku ini juga memberikan wawasan yang sangat mudah difahami. Buku ini sangat luas, ruang lingkupnya terdapat berbagai media, dapat dijadikan sebagai saran atau saluran manajemen pendidikan Islam seperti manajemen pembinaan agama Islam, dan sangat mudah untuk difahami oleh pembaca. Yang terakhir yaitu pembahasan kelemahan buku. Saya setuju dengan pendapat dua dari yang saya ambil tadi, Mbak Leni sama Mbak Siti. Kelemahan buku ini memiliki kata-kata yang asing. Jadi tadi sudah saya jelaskan, kelemahan buku ini itu di awal itu ada kata-kata asing tapi sudah dijelaskan, tetapi di belakang halaman atau bab-bab selanjutnya buku ini tidak dijelaskan apa kata-kata asing ada, cuma tidak dijelaskan apa itu maksudnya. Tetapi di halaman awal atau bab awal itu dijelaskan apa kata-kata asing tadi, udah ada kejelasannya, tetapi di bab awal, di bab akhir tidak ada kejelasannya. Jadi mungkin kalau semua pribadi membaca secara bab saja, kalau misalnya mengambil bab akhir, di situ tidak ada kata-kata yang mungkin menjelaskan kata-kata asing tersebut. Jadi pembacanya agak rumit untuk memahami dari kata-kata tersebut. Buku ini juga banyak kekurangan, mungkin ya juga tidak banyak juga kelemahan dari pembahasannya. Adanya kesamaan alur itu juga termasuk kekurangan menurut saya. Terus pembahasan manajemen pada masing-masing lembaga pendidikan Islam, sehingga jika dipaparkan secara seragam, penyebaran pembaca mudah jenuh karena sama alurnya itu. Desain sampul buku juga kurang menarik, jadi kurang minat untuk membaca. Jadi menurut saya pribadi, dari sampulnya sendiri itu pun kurang menarik untuk minat baca orang, itu kurang kurang menarik. Jadi itu termasuk kekurangan dari buku tersebut gitu. Jadi sekian dari penjelasan resensi dari buku manajemen pendidikan Islam dari saya pribadi. Mohon maaf jika ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf.
Saya pribadi mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.